selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kali. Kesal dengan suami karena tidak menafkahi keluarga, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Sarmi tega menganiaya anaknya hingga tewas. Diduga gangguan mesin, pesawat jenis karavan gagal mendarat dan tergelincir di Bandara Moses Kilangin, Timika. Internet di Merauke dan Timika putus, pengusaha warung makan keluhkan minimnya pendapatan. Cinta seharusnya melindungi, bukan melukai. Namun karena ego dan emosi, pelaku harus merasakan dinginnya jeruji besi. Siti Hardianti, wanita berusia 30 tahun itu tak berkutik ketika Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sarmi menangkapnya pada hari Senin di Kampung Vietnam, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Ibu 3 anak ini menghabisi nyawa anaknya sendiri yang berusia 3 bulan lantaran kecewa dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Pembunuhan terjadi pada hari Sabtu pagi. Pelaku membekap mulut dan hidung anaknya hingga tidak bisa bernafas. Setelah itu, pelaku mengubur jasad korban di halaman belakang rumahnya. Usai membunuh korban untuk meyakinkan suami dan kerabat, pelaku mengarang cerita anaknya diculik orang. Keluarga akhirnya melapor ke polisi dan akhirnya perbuatan sang ibu terbongkar. Polisi mendatangi rumah pelaku dan mencurigai gundukan tanah di belakang rumahnya. Setelah dibongkar, polisi menemukan jasad anak pelaku di dalam gundukan. Dalam hal ini anggota Satreskrim Polres Sarmi kemudian mengevakuasi korban yang berada di dalam galian tanah tersebut dan membawanya ke Puskesmas Sarmi guna memastikan penyebab kematian. Selanjutnya waktu kematian serta ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan terhadap keterangan para saksi, penyidik berhasil menemukan bukti permulaan yang cukup, termasuk barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Kini pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolres Sarmi dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Arthur melaporkan dari Sarmi, Papua. Pesawat milik maskapai Bunga Persada jenis karavan PAC 750 dengan nomor registrasi PKSNU gagal mendarat di Bandara Moses Kilangin, Timika pada hari Senin. Insiden ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur saat pesawat yang diterbangkan oleh pilot Yosep berusaha mendarat di Bandara Moses Kilangin. Sebelumnya, pesawat tersebut baru saja menyelesaikan penerbangan dari Bandara Aminggaru, Kabupaten Puncak. Setelah mengantarkan barang, pesawat kembali tanpa penumpang. Saat pesawat mendarat, tiba-tiba gagal mendarat dengan mulus dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di luar area bandara. Setelah dia beroperasi di puncak, turun dalam keadaan kosong. Pilot sama kopilot saja. Setelah pas mau landing, informasinya dia sudah hubungi ke tower bahwa ada sedikit problem di mesin pesawat. Setelah dihubungi ke tower, itu sudah yang mengakibatkan pesawat gagal landing. Untuk korban tidak ada, dan kemarin langsung korban dievakuasi ke hanggar untuk diperiksa. Pilot Yosep berhasil dievakuasi dengan selamat. Pesawat tersebut masih berada di lokasi kejadian menunggu evakuasi lebih lanjut. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Putusnya jaringan internet di Merauke telah menyisakan cerita kelam bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengandalkan koneksi tersebut untuk memperoleh penghasilan sehari-hari. Salah satunya adalah Buyung, seorang pemilik warung ikan bakar yang merasa sangat terdampak dengan matinya layanan internet. Wajar saja merugi karena warung makannya banyak mendapat orderan dari pengemudi daring. Dulunya sempat juga orang pesan makanan lewat WA juga. Sempat, cukup banyak juga ya? Ya sedangan lah. Oh gitu. Nah sekarang ini kan jaringan tidak ada. Nah seperti apa nih untuk pesanan sekarang ini? Aduh agak mulai banyak berkurang. Berkurang ya? Ya. Terus penghasilan juga di warung berkurang juga? Berkurang ya, juga? Masuk berkurang lah. Sampai berapa persen turunnya itu Pak Buyung? Kurang lebih 30%. 30% ya. Nah apa harapan Pak Buyung dengan pemerintah terkait dengan jaringan hilang ini? Maunya seperti apa? Cepat difungsikan kembali? Ya maunya cepat difungsikan kembali lah. Selain itu, para sopir truk seperti Andrian juga merasakan dampak serupa. Mereka biasa menggunakan internet untuk memantau rute dan berkomunikasi dengan pengirim barang, namun kini mereka kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Pakai juga ya, tapi sekarang tidak ada itu kan? Ya. Nah, dibanding dengan tidak ada internet dengan sekarang ini ada internet itu gimana? Apakah ada perubahan pencarian? Memang kalau ada internet kan kami bisa dapat 10.000 dari bisa jual-jual online. Dengan begitu kita bisa ada penghasilan dari internet. Tanggal 5 katanya Telkom sudah kembali berfungsi internet ini. Abang seperti apa maunya Bang? Harus sudah secepatnya. Secepatnya ya? Agak tambah repot tambah yang kita jualan. Matinya jaringan internet ini tentu saja berdampak pada ekonomi masyarakat Merauke. Dan kini banyak yang berharap agar masalah ini segera teratasi untuk kembali melanjutkan aktivitas ekonomi mereka yang terganggu. Telkom saat ini masih berusaha memperbaiki kabel optik yang terputus di perairan Sorong dan Merauke. Diperkirakan awal September, internet di Merauke sudah normal. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Ridwan melaporkan. Akibat terputusnya kabel optik di perairan Sorong Merauke berdampak ke Kabupaten Mimika. Sejak 16 Agustus lalu, warga Mimika kesulitan mengakses jaringan internet. Untuk mengatasi kesulitan ini, Polres Mimika membantu warga menyediakan internet merah putih berbasis satelit. Terdapat 3 lokasi yang telah disediakan posko internet secara gratis, yaitu di Polres Mimika, Polsek Mimika Baru, dan Polsek Kuala Kencana. Kita sudah siapkan untuk yang statis, itu ada 3. Tempatnya di Mako Pelayanan Dalam Kota, kemudian di Mako Polsek Miru, dan di Mako Polsek Kuala Kencana. Untuk yang mobile, kami siapkan 2. Nah, sementara sedang berproses, nanti dari Sat Lantas dengan Sat Intel akan melaksanakan untuk wifi mobile gratis ke masyarakat. Jadi ini kita membantu masyarakat karena kita masih terkendala jaringan internet ya di wilayah Kabupaten Mimika. Kami juga sudah koordinasi dengan Telkomsel bahwasanya untuk 3 alat itu yang membantu dari manajemen Telkomsel. Kemudian yang 2 itu kita swadaya sendiri untuk kita pergunakan masyarakat. Kepada masyarakat Kabupaten Mimika bisa memanfaatkan dengan bijak dan sebaik-baiknya WiFi yang sudah kita persiapkan. Namun dari stakeholder atau pemerintah daerah itu juga sedang menyiapkan WiFi corner. Warga diimbau tidak melakukan unjuk rasa berlebihan karena terputusnya jaringan internet di Merauke dan Timika murni karena faktor alam. Menurut Kapolres, jaringan internet Telkomsel diperkirakan akan kembali normal pada tanggal 5 September mendatang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pencarian terhadap pendulang emas yang hilang di Mil 30 PT Freeport Indonesia akhirnya dihentikan. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Timika sudah melakukan upaya pencarian selama 7 hari penuh, namun korban belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan telah menyisir Kali Biru hingga ke dermaga pelabuhan Amampare milik PT Freeport Indonesia. Bahkan selama operasi tersebut, keluarga korban juga ikut membantu, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pelaksanaan operasi SAR
terhadap 1 orang yang tenggelam di Kali Jernih, kawasan PT Freeport. Kami telah lakukan pencarian selama 7 hari dan seluruh wilayah area yang terdapat di area pencarian itu sudah kami laksanakan pencarian. Selanjutnya kami melakukan evaluasi serta berkoordinasi dengan unsur SAR yang terkait. Operasi SAR kami usulkan untuk ditutup. Seorang penulang emas di Timika, Papua Tengah hilang ketika menyeberangi Kali Jernih di Mil 30 PT Freeport Indonesia pada tanggal 20 Agustus lalu. Yusti diduga terjatuh dari jembatan dan hanyut terbawa arus sungai. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Aparat kepolisian Merauke terus bekerja keras untuk menekan peredaran minuman keras di Merauke. Pada hari Senin, polisi menangkap seorang penumpang kapal di dermaga Yosudarso karena membawa minuman keras oplosan jenis Sopi. Belasan liter minuman keras oplosan ini dibawa dari Maluku dan akan dijual di Merauke dengan keuntungan berlipat ganda. Berdasarkan laporan dari Kapolsek KP3 Laut Merauke, pada hari Senin 25 Agustus 2025 telah diamankan puluhan liter miras lokal jenis Sopi dengan pelaku inisial MN 34 tahun dan barang bukti langsung dimusnahkan. Kepolisian akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran miras oplosan dan ilegal di Merauke. Penumpang kapal diimbau tidak membawa miras oplosan dari luar daerah, karena jika tertangkap akan diproses hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Papua telah merampungkan proses rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Saat ini hasil rekapitulasi tingkat provinsi mendapat gugatan dari paslon nomor 1 Benhur Tomimano Konstan Karma sehingga belum dapat diproses ke Mendagri untuk pelantikan. Paslon BTMCK telah resmi mendaftarkan gugatan ke MK dalam waktu 3 hari yang diberikan KPU kepada paslon. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian sambil menunggu keputusan akhir di MK maupun keputusan di Mendagri. PSU sudah dilaksanakan, kemudian pleno di tingkat provinsi juga sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan. Kita ikuti proses berikutnya. Kita sebagai negara hukum tentu semuanya akan dilakukan proses melalui proses hukum yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan setelah ini ada ruang untuk melakukan gugatan ke MK. Kemudian dari putusan MK kita juga akan lihat tahapan-tahapan berikutnya. Apakah ada PSU ataukah sudah final dan mengikat. Jadi apapun yang nanti dihasilkan dari proses PSU ini tentu kita harus bisa terima bersama-sama. Karena ini proses yang demokratis dan kita yakini bahwa apapun yang ditetapkan nanti itu merupakan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Gubernur juga meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda, untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana kondusif, aman, dan damai pasca PSO. Kepastian pelantikan Gubernur Papua belum dapat ditentukan, mengingat masih adanya gugatan hukum Paslon 01 di Mahkamah Konstitusi. Sesuai tahapan, jika gugatan sudah diputuskan MK, calon terpilih akan diparipurnakan di DPRD Papua, kemudian diusulkan ke Mendagri untuk dilantik oleh Presiden. Pilkada Papua sudah setahun ini tidak selesai akibat saling menggugat di MK. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura menetapkan target dalam program makan bergizi gratis dengan menjangkau 17.000 pelajar, khususnya tingkat SD, SMP, dan SMA, sebagai penerima manfaat pada Oktober 2025. Saat ini, program MBG telah menyentuh 2.000 pelajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan bahwa pihaknya sedang membangun 4 dapur MBG di Jayapura. Dapur itu mensuplai makanan bergizi kepada anak-anak sekolah.
Nah, di kota kan sudah 3 lokasi kita siapkan. Satu di SMP 4 di Napri, tepi pantai. Nah, satu di Jayapura Utara di belakang Bank untuk Wilayah Mandiri, ex Pasar Ampera Lama, dan satu di Moratami di SMK 7. Luasannya hanya kurang lebih sekitar 10 kali 15 kali 30 meter. Nah, itu sudah disiapkan. Nah, tinggal kita sekarang menunggu SK Wali Kota untuk penetapan lokasi itu. Karena lokasi ini dua sistem cara kerjanya dua. Bisa dibangun oleh pemerintah daerah, bisa juga dibangun oleh MBG, SPG yang menangani tentang dari Badan Gizi. Ya. Penyaluran MBG di Kota Jayapura terkendala dapur MBG yang wajib memenuhi standar, sehingga wajib dibangun dengan modal yang besar. Saat ini baru 25% pelajar yang menerima MBG di Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.